Puji Tuhan. Selamat sore bagi kita semua yang hadir di dalam gereja Tuhan dan yang ada di rumah. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menguasai hidup kita. Karena kita yakin dalam ibadah kita yang 10 malam, malam keempat, Tuhan akan menurunkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan kita angkat lagu pujian Api Kemuliaan-Nya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kita tahu kuasa Tuhan sangat-sangat besar di dalam dunia ini. Apalagi di dalam hati kita. Kuasa Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kita di pada sore hari ini. Biarlah lewat lagu ini kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Iya.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, haleluya. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tak Tuhan. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tak janji-Mu, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kita naikkan sekali lagi, haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. kasih-Mu yang sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh ku berserah, Sungguh ku berserah. katakan sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, menolong haleluya. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. katakan Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. katakan kuasa-Mu terlebih besar. Taruh tangan kananmu di dadamu, Kuasa-Mu haleluya. terlebih Haleluya. besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tak Tuhan, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, menolong hidup. haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar.
kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini Tuhan Yesus, atas segala berkat kemurahan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau selalu Tuhan setia menjaga kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus, dengan segala aktivitas yang kami lakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan Kau hadir Tuhan bersama-sama kami Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan Engkau mendahulukan langkah kami Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami Tuhan melangkahkan kaki kami Tuhan datang ke rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Kau menjaga kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Kau Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Bapa yang baik itu kami peroleh Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi kami percaya itu karena kekuatan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Untuk waktu ini Tuhan, untuk hari ini Tuhan Yesus. Dalam rangka ibadah semalaman kami, 20 malam kami Tuhan, di malam yang keempat Tuhan Yesus. Kami masih bersyukur Tuhan Yesus. Kau memberikan kami kesempatan yang baik Tuhan Yesus. Kau memberikan kami waktu yang baik untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Baik dengan saudara-saudara kami jemaat-Mu Tuhan yang di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kau memberikan mereka kesempatan yang baik Tuhan untuk datang Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Untuk bersekutu Tuhan Yesus. Untuk memuji-Mu Tuhan. Untuk menyembah-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Bapa yang baik kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai Tuhan Yesus ibadah kami ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kami Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan tidak ada satu orang pun yang terlewatkan Tuhan Yesus. Mulai dari kaum bapa sampai sekolah minggu Tuhan. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Yang boleh ambil bagian Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Mulai dari pemain musik, singers, OHP Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap pelayanan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui pelayanan anak-anak-Mu Tuhan Kau Tuhan semakin ditinggikan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan Bapak Sintoje Huta Galung Tuhan. Yang memboleh Tuhan bawakan puji-pujian penyembahan Tuhan pada saat hari ini. Berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Agar hamba-Mu Tuhan semakin Kau pakai Tuhan di gereja-Mu itu untuk melayani Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sebelum hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu Tuhan menjadi firman yang hidup Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan di hati kami Tuhan Yesus. Dan kami yang menerima firman itu Tuhan dapat bertumbuh Tuhan dalam hati kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, segala persembahan-persembahan Tuhan yang berikan Tuhan kepada-Mu Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan kepada saudara kami Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mungkin mereka Tuhan pada saat hari ini Tuhan dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Bagi mereka yang lemah Kau kuatkan Tuhan Yesus. Bagi mereka Tuhan yang dalam kesusahan Kau lepaskan mereka Tuhan dari segala kesusahan mereka Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Kau berikan kami kekuatan Tuhan menghadapi situasi saat ini Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan semakin bersuka cita Tuhan. Agar kami Tuhan merasakan berkat yang sangat luar biasa Tuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, segala dosa-dosa kami Tuhan, ampuni kami Tuhan agar kami layak datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan, memohon Roh Kudus-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan memperoleh Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa yang baik, ampuni kami Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
Kurasakan kasih-Mu Tuhan, sekaligus persembahan dijalankan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selalu kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memampukan kita melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita, khususnya pada saat ini kita memasuki malam yang keempat dari rangkaian 10 malam yang masih harus kita lakukan lagi. Apa yang telah difirmankan, apa yang telah kita pelajari daripada firman Tuhan, kita boleh belajar taat untuk boleh setia. Seperti dikatakan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, supaya para murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem sampai Ia mengutus, sampai Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi mereka semua. Itu juga yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan, kita boleh belajar dan belajar lagi untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita belajar sebelum kita masuk dalam doa nanti. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Yohanes pasal ke-14 ayat 15 sampai ke-18 dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana firman Tuhan yang sudah sering kita dengarkan berulang-ulang. Gereja Pentakosta Indonesia pada usia yang ke-70 tahun sudah selalu mengajarkan tentang Roh Kudus bagi seluruh jemaatnya. Dan kita juga jemaat Tuhan yang ada di sidang kita ini selalu diajar oleh firman Tuhan. Karena begitu mendasarnya, bukan sekedar supaya kita tidak beda dengan orang-orang yang lain, dengan senior-senior, dengan orang-orang tua, dengan tokoh-tokoh yang lain. Lalu kita perlu
menerima urapan Roh Kudus, tapi sungguh-sungguh menjadi dasar kehidupan orang percaya. Kita juga tidak dapat menutup mata Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan bahwa masih banyak juga orang-orang yang belum mengalami urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Tidak hanya orang-orang tua, bahkan orang-orang muda sekarang juga. Di samping pemahaman yang sudah mulai berbeda, pemahaman yang sudah mulai bergeser. Sehingga urgensi untuk diurapi Roh Kudus semakin dan semakin berkurang. Ada banyak orang salah memahami atau kurang memahami kebenaran firman Tuhan. Sebagian mengatakan kalau kita percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Lalu mereka berpikir, ya gak perlulah kita repot-repot 10 malam. Gak perlulah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Percaya, kita mengaku kepada Yesus dengan mulut kita, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Mungkin secara sederhana benar Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan. Tapi kita juga tidak boleh lupa, ada lain yang mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jadi keselamatan bukanlah hal akhir bagi orang percaya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan lagi yang Tuhan percayakan kepada kita. Memang tidak semudah bagaimana kita memahaminya Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang berupaya untuk memahami supaya mereka dapat mengerti dan mereka dapat menerima urapan Roh Kudus. Tapi pada akhirnya mereka juga tidak menerima. Kita sudah banyak belajar dan sudah sering mendengar bagaimana Nikodemus ketika dia sedang berdialog dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata tentang kerajaan sorga. Dan Yesus mengatakan enggak mungkin, tidak bisa orang masuk dalam kerajaan sorga bila tidak dilahirkan dari air dan dari roh. Lebih dalam lagi Bapak Ibu bagaimana Yesus meresponi Nikodemus itu. Kamu adalah seorang pengajar, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Artinya ada banyak yang sudah dipelajari oleh Nikodemus. Tapi dia masih belum mengerti secara komprehensif apa itu keselamatan, apa itu kerajaan surga. Maka tidak heran apa yang dituliskan oleh Calvin, Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Dia katakan finitum non cavax infinitum, yang artinya yang terbatas itu tidak mungkin memahami, menjangkau, mengerti hal-hal yang tidak terbatas. Maka tidak heran juga tidak sedikit orang yang tidak berhasil menerima baptisan urapan Roh Kudus karena pemahaman mereka tidak sampai ke sana. Bila kita hanya mengandalkan logika berpikir kita saja, akal sehat kita saja, memang susah untuk memahami ya Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Apalagi kalau kita sudah banyak mendengarkan, sudah begitu percaya akan firman Tuhan yang lain, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Selesailah sudah tugas orang percaya. Sehingga kita mengabaikan firman Tuhan yang lain, kita harus mengerjakan. Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, kalau demikian adanya, ya ngapain pula Tuhan Yesus menjanjikan roh kebenaran itu, Roh Kudus itu kepada para murid-muridnya. Kalau toh memang tugas Yesus sudah selesai, mereka sudah percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka sudah selamatkan. Maka misi sorgawi sebenarnya sudah berakhir di sana. Kalau demikian adanya Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Oleh karena pemahaman-pemahaman yang demikian Bapak Ibu, ini juga merupakan respon Tuhan Yesus terhadap para murid-muridnya pada waktu itu. Kalau kita kembali ke belakang sedikit Bapak Ibu, bagaimana para murid-muridnya meresponi Tuhan Yesus, demikian juga Thomas. Dia mengatakan, tunjukkanlah kepada kami jalan itu kemana. Kami tidak tahu
Bagaimana kami bisa sampai ke sana kalau kami tidak tahu jalan itu, jalan kebenaran itu. Sehingga di sanalah Yesus merespon, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya pemahaman Thomas itu sendiri yang sudah lama bersama-sama dengan Yesus masih belum sepenuhnya didapatkan. Sehingga pengenalan akan Yesus Kristus secara seutuhnya belum ada pada dirinya. Sehingga dia mengatakan, bagaimana kami bisa ke sana Tuhan, kami sendiri tidak tahu jalannya ke sana. Dan saya percaya tidak sedikit juga orang-orang yang notabene-nya Kristen tidak memahami bagaimana jalan ke surga itu. Dia tahu ada surga, dia tahu ada keselamatan, dia tahu Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan di dalam keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepadanya. Demikian juga dengan Filipus, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih nama Tuhan. Sehingga Yesus sendiri meresponi Filipus itu dalam Yohanes 14 ayat 8 di sana dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ironis juga kalau pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada kita orang-orang percaya, umat-umat Pentakosta khususnya. Kalau dari segi usia gereja Pentakosta Indonesia sudah lebih 70 tahun. Sudah terlalu banyak firman Tuhan yang kita pelajari. Tapi seperti halnya dengan Filipus, dia masih belum mengenal Kristus Yesus. Sama seperti dengan Nikodemus tadi, Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan. Dia sudah menjadi seorang pengajar. Tapi ketika Yesus berbicara kepadanya tentang bahwa kita hanya boleh masuk dalam kerajaan sorga kalau kita sudah dilahirkan kembali dari air dan dari roh. Bagi orang-orang muda khususnya Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan agak sulit memahami bahwa sesungguhnya adalah harga mati bagi kita untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Ada satu pengalaman rohani yang istimewa bagi orang percaya. Sehingga apa yang sudah kita dengarkan, yang sudah dialami oleh para rasul pada saat itu, kiranya menjadi pengalaman kita juga orang-orang yang sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-26, di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya patut saja Nikodemus, patut saja Thomas, patut saja Filipus belum sampai ke sana. Karena dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kembali apa yang sudah dikatakan kepadanya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan dalam perjalanan kita bahwa tidak lagi semudah membalikan telapak tangan sekalipun keselamatan sudah dianugerahkan kepada kita sebagai orang percaya di dalam hidup kita ini bila Roh Kudus tidak ada bersama dengan kita. Yaitu roh kebenaran itu sendiri. Yaitu roh penghibur, yaitu roh penolong itu. Saya ingat Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan kata penolong ketika Tuhan Allah menciptakan Adam. Dari rangkaian penciptaan yang dia lakukan sehingga dikatakan ada dialog dalam surga bahwa semuanya itu baik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai Adam diciptakan semuanya baik. Tapi ada kemudian pernyataan, ini sangat menarik Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan. Muncul satu pernyataan sedikit kontroversi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perlu kiranya seorang penolong. Karena Adam akan menjalani kehidupannya tidak dengan kesendiriannya tentunya. Dia perlu seorang penolong. Walaupun sebelum-sebelumnya dikatakan baik, baik dan baik ciptaan. Dan saya percaya ketika dikatakan baik memang baik adanya. Tapi Adam sendiri membutuhkan seorang penolong. Maka kita juga orang-orang percaya ketika Yesus hendak naik ke surga, dia meninggalkan para murid-muridnya.
Dan Yesus dapat merasakan bagaimana perasaan para murid-muridnya ditinggal pada saat itu. Dia mencoba meneguhkan hati para murid dengan memberikan janji yang luar biasa itu. Akan memberikan seorang penolong. Ada satu pemahaman kata penolong, Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan. Bahkan sampai kepada kelas para murid pun, para rasul pun, kata penolong ini masih sangat dibutuhkan. Orang-orang muda yang saya katakan tadi mungkin agak sulit memahami dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Kita perlu lebih memahami lagi. Bahwa tidak semata-mata supaya kita sama dengan orang lain, orang kebanyakan dibaptis dengan Roh Kudus, tapi ada satu pemahaman yang perlu kita miliki. Kenapa Allah mengutuskan mencurahkan Roh Kudusnya? Jadi tidak sekedar predikat, oh benar dia Pentakosta, benar dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita tadi baca, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu ayat yang ke-15. Yesus tahu kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas untuk melakukan segala perintah Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada suatu requirement, suatu syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita nggak bisa sederhana mengatakan, ya aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita mengabaikan perintah-perintahnya. Dengan alasan berat, sulit, susah. Memang benar adanya perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan apabila kita hanya mengandalkan kemampuan pemikiran kita sendiri, tidak mampu kita melakukannya. Oleh sebab itu dia mengirimkan seorang penolong. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengatakan sebagai orang yang sudah diselamatkan, mampu mengerjakan keselamatan itu dengan kemampuan, dengan pengetahuan kita sendiri. Tanpa ada seorang penolong yang sudah dijanjikan itu kepada kita. Apabila kita memohon supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus, Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan, perlu ada satu pemahaman dalam diri kita bahwa sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya. Tentu ada alasan Tuhan kenapa Tuhan ingin memperlengkapi orang-orang kudusnya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ada tugas-tugas, ada tanggung jawab. Baik secara pribadi, secara keluarga, juga di dalam gereja Tuhan yang Tuhan percayakan. Tidak hanya sebagai kolektif gereja, tapi sebagai pribadi-pribadi. Yang mana kita butuh seorang penolong untuk melakukan itu, Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan. Maka kalau alasan kita katakan kepada Tuhan, saya mau diperlengkapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena saya mau melakukan kehendak Tuhan. Karena saya mau melakukan menuruti perintah-perintah Tuhan, maka dia akan kirimkan itu. Tidak akan berlama-lama Tuhan mencurahkan itu. Tidak akan menanti-nanti Allah akan mencurahkan itu kepada kita. Kalau alasannya sungguh-sungguh kita sampaikan kepada Tuhan, aku mau menuruti perintah-Mu Tuhan. Terlepas dari kekurangan, kelemahan, kebodohan kita, keterbatasan kita. Tapi ketika itu kita katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka seperti yang dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dan dia menjadikan seorang penolong untuk mampukan kita melakukan itu. Maka niscaya apa yang kita rindukan dengan satu alasan, tidak hanya sekedar supaya sama dengan orang lain. Tidak hanya sekedar supaya kita juga memperoleh karena orang lain juga sudah memperolehnya. Tapi sungguh-sungguh kita mau diperlengkapi Tuhan. Roh penolong itu karena kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Puji Tuhan. Jadi sangat sederhana Bapak Ibu. Tuhan tidak memberikan persyaratan yang sulit-sulit, yang terlalu susah sehingga Tuhan mengatakan seperti ada beberapa dosen atau guru, kalau muridnya atau mahasiswanya tidak mampu mengerjakan soal yang sudah dibuat, ada kebanggaan tersendiri. Lalu dia mengatakan, rasain lu, bisa nggak jawab pertanyaan. Tapi tidak demikian Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia fasilitasi kita,
Dia mampukan kita, dia kirim seorang roh penolong itu, roh kebenaran itu. Dan satu pemahaman lagi Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan sesuatu. Berulang kali Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa tidak pernah Alkitab menjelaskan, mengatakan tentang Roh Kudus itu sebagai itu. Menyatakan benda, tapi adalah suatu pribadi, a person. Adanya pribadi, nggak pernah ada it di sana dikatakan kalau dalam bahasa Inggris, nggak pernah dikatakan itu. Jadi seolah-olah kalau pemahaman kita tentang Roh Kudus itu adalah seperti itu, seperti alat saja, seperti jimat, seperti mantra saja. Oh kalau mau melayani, oh panggil Roh Kudus, Tuhan, udah itu selesai. Padahal dia akan selalu bersama-sama dengan kamu, kata firman Tuhan. Ada kata dia di sana. Demikian dikatakan bahwa aku akan mengutus, bahwa Allah akan mengutus dia. Itu yang dijanjikan, Allah akan mengutus dia. Bukan mengutus itu dikatakan. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang memang ketika kita merindukan pribadi itu, yang bisa merasakan, yang bisa mengerti hati dan perasaan kita. Itulah Roh Kudus. Saya ulangi Bapak Ibu, supaya kerinduan kita boleh sama-sama digenapi oleh Tuhan bagi saudara-saudara yang masih belum merasakan pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Mari katakan kepada Tuhan, aku mau diperlengkapi Tuhan. Aku mau roh penolong itu Tuhan. Aku mau roh kebenaran itu Bapa yang akan memimpin hidupku kepada seluruh kebenaran itu. Maka saya percaya, tidak akan bernanti-nanti. Pengalaman-pengalaman dalam Alkitab menceritakan kepada kita tidak sulit dijelaskan, lalu sida-sida itu begitu mendapat penjelasan, lalu mereka dibaptis. Demikian juga dengan ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum aku mengutus rohku kepada. Maka mereka tinggal di sana. Dan mereka bernyanyi, bersekutu. Lalu mereka merasakan lawatan itu Bapak Ibu Saudara kasih nama. Ada satu motivasi yang timbul dalam diri mereka. Ada satu hasrat dalam diri mereka. Mereka mau diperlengkapi. Bukan sekedar predikat saja. Bukan sekedar supaya sama dengan orang lain. Bukan sekedar dapat pengakuan dari gereja. Lalu sudah selesai sampai di sana. Tapi ada satu keinginan yang sungguh-sungguh. Mau diperlengkapi oleh Tuhan. Mau diajar oleh Tuhan. Mau diarahkan oleh Tuhan kepada kebenaran itu sendiri. Sehingga memampukan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Secara pribadi kita boleh membangun diri kita oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam keluarga kita Roh Kudus hadir memimpin hidup kita. Di dalam gereja Tuhan Roh Kudus mengajar kita untuk ambil bagian. Bukan sekedar jemaat yang datang dan pulang. Bukan sekedar jemaat yang menunjukkan rasa haus dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Lalu didengar, lalu selesai sampai di sana. Tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan. Seolah-olah hanya menimba ilmu saja dari gereja. Ibadah rajin, mendengarkan firman Tuhan. Menimba ilmu sebanyak-banyaknya sampai merasa bahwa saya tahu lebih banyak dari orang itu. Tanpa melibatkan diri. Bukan itu substansinya Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Tapi kerinduan untuk diperlengkapi. Kerinduan untuk diperlengkapi. Difasilitasi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya. Yang memampukan kita. Kita yang terbatas ini. Kita yang tidak mengerti apa-apa ini. Kita yang tidak mampu apa-apa ini. Kita yang termasuk golongan finitum nox non cavax infinitum. Kita termasuk golongan yang terbatas. Yang notabene tidak mampu menjangkau memahami yang tidak terbatas. Yaitu Allah kita yang luar biasa. Yang sungguh besar itu. Maka kita akan dimampukan. Oleh roh penolong itu. Oleh roh kebenaran itu. Oleh roh penghibur itu. Oleh Roh Kudus itu. Jadi tidak bisa kita secara gampang menyatakan. Ya sudah salah-salah sampai di sana. Aku sudah mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku sudah percaya dalam hatiku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu selesailah sampai di sana. Ini akan membahayakan hidup kita Bapak Ibu dalam perjalanan kita sambil menunggu Tuhan datang menjemput kita kali yang kedua.
Akan terlalu banyak guncangan yang kita lewati. Bahkan niscaya apabila Roh Kudus itu tidak bersama dengan kita, niscaya kita bisa bertahan di jalan kebenaran Tuhan. Bahkan kita juga sudah banyak belajar, Bapak Ibu, sudah dikasih nama Tuhan, bahwa roh kebenaran itu, roh penghibur itu, roh penolong itu juga akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita di hadapan Allah Bapa, bahwa kita adalah anaknya. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kita, Bapak Ibu. Jadi ada satu keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kerinduan untuk diperlengkapi agar memampukan kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Juga kita diteguhkan oleh kesaksian Allah Bapa di surga dengan roh kita, dengan Yesus Kristus, bahwa kita adalah anaknya. Jadi kita nggak bisa mengaku begitu saja, roh kita dalam catatan R huruf kecil, mengaku-ngaku bahwa kita adalah anak Allah, anak Tuhan, warga negara kerajaan sorga. Apabila roh R huruf besar itu tidak ada bersama-sama dengan kita, yang bersama-sama bersaksi di hadapan Allah Bapa di surga, itu menjadi nol, Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau di awal tadi saya katakan ketika Yesus sedang berdialog kepada Nikodemus, tidak mungkin orang masuk dalam kerajaan surga bila tidak dilahirkan kembali. Lahir dari air dan lahir dari roh. Inilah yang dialami oleh jemaat yang terjadi dalam Kisah Rasul 19 ketika para murid melayani di sana dan mereka bertanya, sudahkah kamu menerima mau dibaptis dengan Roh Kudus? Lalu mereka dengan spontan menjawab, bagaimana mungkin, mendengarnya saja belum. Padahal mereka sudah mendapat pelayanan di sana. Dan itu juga yang terjadi kepada Nikodemus. Dia sudah tidak hanya mendapat pelayanan, dia juga sudah mengajar di sana. Perjalanan hidup kita, Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita. Bahkan di ayat lain Alkitab mencatat, bila waktunya tidak dipersingkat, niscaya ada orang-orang yang mampu bertahan pada waktunya nanti. Kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan roh kebenaran, kalau bukan roh penolong itu yang ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa mampu bertahan? Maka sia-sialah kiranya perjalanan iman kita. Sia-sialah apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Maka maaf kata, kita akan sama dengan orang yang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, khususnya bagi kita, bagi saudara yang belum mengalami lawatan Roh Kudus, urapan Roh Kudus dalam hidup saudara. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau diperlengkapi Tuhan, aku mau menuruti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Maka biarlah roh penolong itu, roh kebenaran itu, roh penghibur itu, Engkau berikan, Engkau curahkan kepadaku. Malam ini Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Tidak nanti, tidak besok. Malam ini katakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh dari dalam hatimu engkau mau diperlengkapi oleh Tuhan, maka engkau akan merasakan itu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan berdoa bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. Kita ambil posisi berdoa dan kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Kami informasikan kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah saat ini bahwa supaya nanti tidak terpengaruh ketika kita yang live streaming saat ini sudah selesai berdoa, lalu Bapak Ibu padahal belum selesai, lalu karena sudah selesai harus menyelesaikan. Silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan doanya. Tapi sudah disampaikan Bapak Gembala kita, tapi ingat mengamini diri saudara oleh karena situasi dan kondisi. Maka biarlah Roh Kudus melawan kita, Roh Kudus yang melawan saudara-saudara, saudara akan merasakan lawatan Roh Kudus pada malam ini. Karena itu adalah janjinya. Mintalah karena dia tidak memberikan persyaratan yang luar biasa, sangat sederhana. Seperti saya katakan tadi, katakan kepada Tuhan, aku mau diperlengkapi Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mentaati perintah-perintah-Mu. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita semua berlutut, dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Besburian memimpin kita di dalam doa. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus dengan kuat pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah Engkau Rabi. Rabi, kami dengan minyak baru berilah kami dengan air. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terimalah berkat Allah, karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami undang kembali duduk ya, dimanapun saudara berada. Saya ingin kita menyanyikan satu lagu bahasa daerah ya, Tersunggul Mahamuna. Ya. Tersunggul Mahamuna, itu judulnya ya. Jala patogu dongamuna tadi ngidongam akan anaeng mati binain ni dosai naik sudah tu surgoi atong ingok maho jalo kanau dinegen marado pau bangaroha atong ingok maho Pinggol masude Sa ditangi honna Marpinggol mana Nanido Kondi Naktuk sude huria Akan ang maulangi Namami Tutuhari Atong ingo Maho Dihatan ni jalo Magirama ang rodiyok mananiho Magirama ang rodiyok mananiho Unang pagpalmi Padiniyok kuma
Marolo polo masude nang monangi. Marolo polo sude nang monangi. Namangi hitot Tuhani. Mangedehon hasang apon ni Tuhani. Apon ni Tuhani salele. Atongyo atongyo maho dihatan jalom do kota naung dinegen maladot di jalan pau bangaroha atongyo maho dihatan jalom do kota naung dinegen maladot di jalan pau bangaroha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas mahita sude. Haleluya. Amin.